Shalom jemaat yang terkasih, Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita akan beribadah Blessing Night secara online. Tapi sebelum mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan kembali Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah bersama melalui keluarga Allah Blessing ini ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh kita katakan Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
Kami bersyukur Tuhan sampai dengan hari ini di tahun 2024 awal ini Bapa. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
angkat kedua tanganmu, katakan besar. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Oh, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya besar anugerah-Mu Tuhan di tahun 2024 ini kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, tidak terlambat Bapak Ibu yang kekasih, kami mengucapkan selamat tahun baru. Seperti Tuhan telah menyertai kita tahun-tahun yang lalu, Tuhan pun akan menyertai kita tahun-tahun yang akan datang. Baiklah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa, anugerah-Mu yang besar, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memasuki blessing night yang kedua ini Tuhan dengan rasa syukur, kemurahan-Mu yang melimpah atas kami. Dan bukalah mata rohani kami supaya kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Dan Tuhan, kami minta kepadamu ya Bapa, urapi kami semuanya tidak terkecuali, sehingga kami boleh Tuhan lebih dekat kepadamu. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimanakah kita harus menghadapi tahun-tahun yang akan kita lalui? Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berikan kepada kita yaitu pesan untuk tahun 2024, yaitu di dalam firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Tolong dibukakan sebentar Sen. Demikian apa yang Tuhan katakan melalui perenungan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sekali lagi, ya, ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya menjelang memasuki tahun 2024. Dia berjanji kepada kita untuk memberitahukan jalan kehidupan. Dan seterusnya dikatakan di hadapanmu, di hadapan Tuhan ada surga berlimpah-limpah. Di tangan kananmu, di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Saya percaya, saya terlalu yakin janji yang telah Tuhan berikan kepada kita ini, saudaraku, akan kita alami sepanjang tahun ini. Jika kita tahu apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimanakah kita menyikapi tahun-tahun yang lalu, tahun 2023 dengan segala masalah, dengan segala tantangannya. Yang pertama, saudaraku yang kasih, naikkan atau mensyukuri tahun-tahun yang kita lalui. Apapun ya tahun yang kita lalui,
entah itu merasa kita tidak nyaman, merasa kita kehilangan, atau merasa sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita. Saya pastikan dengan iman percaya saudaraku, Tuhan tidak berkata demikian. Tapi Tuhan senantiasa menepati apa yang telah Ia janjikan. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi saya garis bawahi, kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar supaya kita dapat menikmati janji-janji Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11 tadi, yaitu mensyukuri semua kejadian yang menimpa hidup kita pada masa-masa tahun yang baru kita lalui. Baik itu mengenai berkat, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita maupun pelajaran. Ya, saya tidak mau mengatakan ujian atau pencobaan, tapi saya mengatakan pelajaran. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan sudah berjanji kepada saudara untuk menyertai saudara. Ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan membiarkan kita. Bahkan dikatakan kalau anaknya sendiri dikaruniakan kepada kita, terlebih yang lainnya. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kita pengertian, ya, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dia orang yang sudah lahir baru. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu milikilah rasa syukur dalam melewati hari-hari saudara. Saya pastikan saudara mendapat berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita untuk tahun-tahun yang akan datang, atau tahun 24 ini saudara, 2024. Ya, saya tahu ya, namanya tahun politik bagaimana. Saya juga mengetahui peperangan masih belum selesai. Banyak sekali hal-hal di luar sana yang membuat kita merasa berkecil hati. Tetapi sebagai orang yang percaya, sekali lagi, orang yang percaya, ya, kalau kita mendalami, ya, dan menghidupi firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Kalau anaknya saja dikaruniakan kepada kita, terlebih yang lainnya. Ya, sebab itu saya mau saudara baca dalam Yosua 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jadi saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita seharusnya mengucapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memperkatakan dan merenungkan apa yang telah Tuhan janjikan dalam Alkitab kita. Ya, bukan hanya sekali waktu tapi siang dan malam, supaya ya kita ini bertindak atau menyikapi dengan bijaksana, ya, sehingga perjalananmu akan menjadi berhasil dan kau akan menjadi beruntung. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Sebab itu Daud berkata, ya, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Supaya kita menghadapi dunia yang gelap ini, maka kita akan dapat berjalan di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Yesus berkata, aku ini terang dunia. Ya, percayalah kalau engkau mengikuti apa yang Yesus katakan, maka saudara akan mengalami banyak hal yang sangat berbeda dengan dunia rasakan. Nah, sebab itu
Tuhan Yesus pun sudah berjanji. Kalau tadi dalam perjanjian lama, jangan lupa memperkatakan. Kita buka Yohanes 16 ayat 33. Ini perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, juga Tuhan berkata kepada kita. Karena firman ini adalah kekal. Firman ini adalah janjinya Tuhan buat setiap orang yang percaya. Dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi Tuhan Yesus berkata dalam dunia kita ada masalah dan problem yang tiba-tiba. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku telah, bukan akan mengalahkan dunia, tetapi Yesus sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan yang terbaik. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan bukan hanya jalan menuju sorga saja. Ya, tetapi Tuhan itu adalah jalan dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita tidak tersesat. Apabila saudara mengalami hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tegur lewat firman-Nya. Kembali supaya saudara menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia sudah berkata, sudah selesai. Ya, dengan kata lain, pandang saja Yesus, ya, karena dialah Tuhan yang sudah menyelesaikan segala problem kehidupan dunia, yaitu dosa sudah diampuni bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang kekasih, banyak sekali saya melihat orang-orang atau teman-teman yang mengalami banyak terobosan setelah dia bertobat. Sebab itu penting sekali. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi andalkanlah apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Andalkanlah Kristus supaya dalam kehidupan kita ya mengalami banyak sekali janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ya, berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang kekasih, tantangan ini selalu silih berganti. Ya, coba kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang tidak asing buat saudara. Ayat yang harus kita hidupi, harus kita renungkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa, pencobaan yang kamu alami. Ya, jadi saudara semua ini tidak lepas, saya pun tidak akan terlepas dari ujian, dari pencobaan, ya, karena Tuhan pun berfirman, ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Saya ulangi, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak ada yang terlalu berat, karena setiap pribadi Tuhan tahu kekuatannya, karena dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ini kuncinya. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu orang yang percaya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bapak Ibu yang kekasih, Allah bekerja dalam setiap tantangan. Allah ada di dalam tantangan itu untuk mengajarkan kepada kita supaya kita sama
atau supaya kita cakap, supaya kita mampu untuk menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami masalah besar. Pada akhirnya dia pun dapat menguatkan orang-orang yang punya masalah besar. Entah itu ekonomi, entah itu penyakit, ya, entah itu masalah problem-problem dalam rumah tangga. Nah, karena apa saudaraku? Karena sudah ngalami, karena sudah menerima terobosan-terobosan. Apa jawaban-jawaban yang Tuhan katakan dalam janji-janjinya. Nah, saya mengharapkan kepada saudara, apabila saudara mengalami sesuatu masalah, jangan saudara menghindar dari masalah, tapi hadapilah dengan berani. Karena masalah itu pasti ada. Entah tahun berapa, kita pasti ada masalah. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu setia, Allah bekerja. Saya masih ingat saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya melihat salah satu daripada rekan-rekan yang sharing bahwa kalau kita membaca Kejadian 1 ayat yang ke-2, kalau gak salah, atau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 2, dikatakan demikian saudaraku yang kekasih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ternyata sekalipun kondisinya gelap, tapi orang yang percaya, dia tahu bahwa Allah sedang bekerja, melayang-layang, sedang bekerja. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia membentuk kita, dia menjadikan kita lebih berharga daripada yang sudah-sudah. Sebab itu saya terlalu yakin saudaraku, kalau saudara setia kepada Tuhan, di dalam kehidupan saudara senantiasa mengiring Tuhan. Selalu saudara bergantung kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Nah, dia akan mengalami mujizat. Dia akan mengalami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan buat mereka. Nah, karena dia mengalami, maka dia bisa berbagi kepada yang lainnya. Bapak Ibu yang kasih, percayalah ya, saya usia 70 tahun. Saya ikut Tuhan sudah 40 tahun lebih. Ya, dan semua janji-janjinya, semua yang diucapkan Tuhan, itu semua terjadi. Bahwa dia menyertai. Bahwa dia memberikan kita otoritas. Dia memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jangan kita terbawa arus, tetapi kita boleh berdiri di atas janji Tuhan. Karena dia Allah yang memelihara setiap orang yang percaya. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, ya, kita baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat saudaraku, tetapkanlah tujuan rohani. Apa yang menjadi prioritas saudara? Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memprioritaskan atau mencari yang kekal, yang rohani. Kalau kita mencari yang rohani, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita menjadi orang percaya, bukan menjadi orang yang kaya raya. Bukan menjadi orang yang hanya sekedar bermegah dalam hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi kita menetapkan tujuan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal. Kita buka dulu dalam Roma 8 ayat 29. Sangat indah sekali bersama dengan Tuhan.
Sangat luar biasa sekali kalau kita mengikuti jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, saya tidak teori, saya sudah mengalami ya apa yang telah Tuhan kerjakan. Dan saya tahu dan saya percaya apa yang telah saya alami saya bagikan kepada saudara. Pegang teguh apa yang telah Tuhan janjikan. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Tidak ada ya, firman yang begitu pasti. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih itu? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahkan dikatakan dalam suratan 1 Korintus pun dikatakan, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau tidak ada Roh Allah di dalamnya. Jadi saudara harus punya keyakinan penuh bahwa saudara adalah anak Allah, kekasih Allah, biji mata Tuhan. Ya, tetapkan itu saudaraku. Mereka juga ditentukannya dari semula, ya, luar biasa. Saudara sudah ditentukan dari semula ya untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya anaknya yaitu Yesus itu ya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sangat luar biasa. Supaya kita yang ditentukan oleh Tuhan dibentuk melalui apa saudaraku? Melalui masalah, melalui problem di dalam dunia ini. Diuji. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tapi kalau saudara ditegur, saudara boleh bersimpu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya katakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Pegang teguh janjinya Tuhan. Maka saudara akan mengalami banyak sekali. Karena saudara dipastikan oleh Tuhan, saudara tidak binasa. Buka Yohanes 9 ayat 28 saudaraku ya. Dikatakan demikian. Yohanes 9 ayat 28. Yohanes 8 itu Yohanes 9 ya. Yohanes 8 ayat yang ke-29. Wah, bunyinya demikian saudaraku. Ya, engkau pasti tidak akan binasa. Ya, saya lupa ayat berapa, tetapi Tuhan berkata dipastikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan binasa. Jadi bukan Yohanes 8 ayat 28 mungkin sen. Ya. Berapa sen? Sebentar, saya dicari. Demikianlah hendaknya Yohanes 18 ayat 9 ya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka engkau serahkan kepadaku, tidak ada seorang yang kubiarkan binasa. Puji Tuhan saudara yang kasih. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan menggenapi apa yang sudah janjikan. Sehingga mari supaya berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang telah Tuhan janjikan di dalam Mazmur 16 ayat 11 itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, naikkan syukur dalam kehidupan saudara. Masa-masa yang lalu, baik itu enak tidak enak, syukuri. Mulai belajar dari hal-hal yang salah supaya saudara lebih dewasa lagi. Yang kedua, mempertajam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ya, sebab itu pertajam. Ya. Mulai aktifkan saudara dalam beribadah. Aktifkan saudara dalam membaca Alkitab. Ya. Pupuk kehidupan rohani saudara. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Nah, yang terakhir saudaraku, ya,
tetapkan tujuan rohani saudaraku. Saya percaya kalau saudara menetapkan tujuan rohani, maka dikatakan semuanya, apa itu semuanya? Masalah problem hidup saudara nanti ditangani oleh Tuhan. Oleh pertolongan yang Tuhan utus untuk orang lain menolong saudara. Atau saudara punya ide, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan yang terbaik. Saudara aku yang kasih, mari kita jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami jaminan. Sebab itu Tuhan, kami melangkah dengan pasti untuk menjalani tahun 2024 ini dengan rasa syukur, dengan lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan banyak jiwa. Jiwa nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih Bapak meteraikan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang online. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Berkati supaya kami semuanya menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan announcement. Shalom Jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Berikut adalah announcement untuk Jumat ini. Sunday Service Minggu tanggal 14 Januari 2024 di Geraha Keluarga Allah Blessing diadakan 2 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite. Ibadah Raya Minggu di Suterojo Prima, PCC 16/14, dan untuk hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, jam 9 pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yosua Gunawan, STH. Ibadah disertai perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bagi Bapak dan Ibu yang berdomisili di Surabaya Timur, dapat bersama-sama beribadah di Sunday Service Suterojo Prima. Ibadah Blessing Night atau doa malam pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 jam 6:30 malam, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Jayadi Sutanto. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya di ibadah Blessing Night. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu saudara-saudari dapat memberi melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2149995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau Bapak Ibu bisa memberikan dengan scan QR Code di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti GoPay, ShopeePay, Link Aja, OVO, Living Mandiri, dan lain-lain. Mari dukung dan doakan pembangunan GBI Keluarga Allah Blessing di Gading Pantai supaya Tuhan tetap berkati dan terus berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Untuk informasi agenda GBI Keluarga Allah Blessing dapat dilihat dan diikuti di sosial media KAB seperti Instagram, TikTok, dan YouTube di @keluarga_Allah_blessing. Sekian announcement KAB, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang kasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu, dan diberkatilah pekerjaanmu atau studimu. Dengar baik-baik saudaraku, sekarang bawalah pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah dibatalkan, yang tidak pernah dikurangi. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, amin.